Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan riwayat pelestarian Borobudur secara garis besar. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ismiono, tempat dan tanggal lahir di Magelang tanggal 28 Maret 1951. Sedikit riwayat mengenai masalah kegiatan saya sebelum nanti saya akan sampai pada penjelasan mengenai pemugaran. Barangkali saya bisa ceritakan bahwasanya awal mula saya bekerja di Borobudur yaitu pada tahun 1971. Awal mula saya bekerja di Borobudur, saya mendapatkan pendidikan dan pelatihan khususnya di bidang teknoarkeologi, yang intinya mempunyai tugas ketika itu adalah melaksanakan upaya pengembalian kerusakan Borobudur sesuai dengan keaslian bentuk, bahan pengerjaan, dan tata letaknya. Pendidikan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu pada tahun 1975, jadi sekitar sudah 4 tahun 5 tahun, saya mendapatkan amanat untuk menjadi Kepala Sektor Teknologi sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan perbaikan candi. Di situ kita bersama teman-teman yang mengikuti pendidikan pelatihan di bidang teknologi itu ada kurang lebih 40 orang. Dan itu dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ada yang dari bagian pengukuran penggambaran, kemudian juga ada yang menjadi bagian pemugaran, dan ada juga yang bagian administrasi registrasi. Pemugaran Borobudur itu secara keseluruhan itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 tahun, yaitu dimulai pada tahun 73 sampai dengan 83. Tugas saya ketika itu ya mengatur, mengendalikan, dan istilahnya menugaskan pada pembagian kerja pada teman-teman, siapa mengerjakan apa, kapan, dan berapa lama, itu yang menjadi tanggung jawab saya. Pemugaran secara fisik untuk persiapan itu kurang lebih 2 tahun, yaitu dalam rangka untuk menyiapkan segala sarana dan prasarananya. Kemudian untuk pemugarannya sendiri itu membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun. Terus kemudian untuk finishing atau penyelesaian 1 tahun. Baru kemudian setelah selesai seluruh pemugaran, maka diresmikanlah. Akhirnya peresmian selesainya pemugaran pada tanggal 23 Februari 1983. Setelah pemugaran selesai, saya masih bertahan di Borobudur kurang lebih 2 tahun untuk menjalankan tugas-tugas yang kaitannya dengan masalah evaluasi hasil pemugaran dan mengenai masalah observasi tentang stabilitas struktur candi. Kemudian tahun 1995 akhirnya saya hijrah ke Jakarta dan bertugas di Dinas Purbakala di kantor pusat. Itu secara singkat mengenai masalah tentang riwayat aktivitas saya. Dan selama saya bekerja di Borobudur memang juga mendapatkan istilahnya semacam tugas-tugas yang istilahnya untuk melakukan semacam studi banding atau untuk mendapatkan pendidikan yang lebih lagi, yaitu pada tahun 1978 saya mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang topografi di IGN Paris, Perancis bersama teman saya nanti yang namanya Pak Bambang Siswoyo. Kurang lebih di
Perancis hampir 8 bulan, kemudian pulang. Dan kita seterusnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemugaran tadi. Nah, sementara selama saya di Jakarta, kemudian saya juga mendapatkan banyak kegiatan, menjalankan tugas-tugas seperti ditunjuk menjadi pemimpin proyek pelaksanaan pemugaran di peninggalan bekas kota kerajaan Mojopahit di Trowulan, Jawa Timur. Itu selama 5 tahun. Tapi saya berkedudukan di Jakarta. Kemudian menjelang pensiun pada tahun 2007 itu, yang terakhir saya mendapatkan tugas untuk mengawal pelaksanaan bantuan teknis pemerintah Indonesia kepada Kamboja pada periode tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Jadi kami mengawal mengenai masalah pelaksanaan bantuan teknis tersebut untuk melaksanakan pemugaran di sekitar daerah Angkor Thom yang disebut namanya Royal Paesite. Untuk itu kemudian saya purna bakti tepatnya pada 1 April tahun 2007. Saya kira demikian ya secara singkat apa yang mungkin dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin kita nanti saya akan coba untuk menyampaikan penjelasan tentang proses pemugaran Borobudur itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan coba untuk menjelaskan mengenai riwayat singkat tentang pelestarian Borobudur. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di situ kita mulai dari yang tahun 1814 Candi Borobudur ditemukan kembali sebagai bangunan purbakala setelah Bukit Candi dibersihkan oleh Thomas Stamford Raffles. Jadi ketika itu Borobudur yang terlihat hanya sebuah bukit, di situ banyak tumbuh-tumbuhan dan dilihat ada beberapa batu. Kemudian pada tahun 1811 ya mulailah Stamford Raffles untuk membersihkan semak-semak maupun pepohonan yang ada di sekitar bukit tadi. Nanti kita bisa lihat foto atau dokumentasinya. Saya akan berlanjut dulu bahwa kemudian pada tahun 1907 sampai 1911 itu Candi Borobudur dipugar oleh pemerintah Hindia Belanda dipimpin oleh Van Herp. Itu yang kemudian kita tandai sebagai pemugaran pertama, yaitu pemugaran 1. Itu pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang dipimpin oleh Van Herp. Dalam perjalanan waktu pada tahun 1960-65 itu pemerintah ada upaya penyelamatan Candi Borobudur dari bahaya runtuh. Nanti kita bisa lihat dokumentasinya, yaitu yang dilakukan oleh LPPN, yaitu Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional. Namun sayangnya ketika itu terhenti karena ada peristiwa G30 SPKI. Sehingga upaya penyelamatan Borobudur sejak 65 itu berhenti sama sekali, dan itu kemudian baru dalam kurun waktu hingga tahun 73 itu ditempuh oleh para pejabat untuk istilahnya meminta bantuan dengan UNESCO. Sehingga baru pada tahun 73 sampai 83 Candi Borobudur dipugar oleh pemerintah RI dengan dibantu oleh Badan Dunia UNESCO. Nah inilah pada saat kami, periode kami yang ketika itu terlibat di dalam pelaksanaan pemugaran yang kedua ini. Nah ini tadi apa yang saya sampaikan, saya juga merujuk pada beberapa, tentu saja selain pengetahuan yang saya dapat dari pengalaman selama terlibat dalam pemugaran maupun melihat dari beberapa literatur yang terkait ya. Nanti saya kira secara keseluruhan bisa dibaca di sini. Saya sekarang akan mulai dari Candi Borobudur saat ditemukan oleh Raffles nih ya tahun 1814 ya. Coba kita lihat dokumentasi fotonya. Nah ini pertama di situ terlihat ada sepupa di bagian teras arupa datu itu tertutup tanah. Jadi tanah-tanah ini yang tadinya di sini banyak tertutup tanah juga
semak-semak, kemudian ini dibersihkan. Sementara semak-semak dan pohon besar juga tumbuh di halaman sekitar candi. Ini seperti di halaman candi itu dulu. Kami masih dalam tahun 1971 itu masih menjumpai pohon-pohon besar yang ada di halaman. Terutama dulu yang di sebelah timur, itu ada pohon kenari yang besar. Coba selanjutnya kita berikutnya. Nah kemudian tanah-tanah yang menutupi beberapa bagian candi tadi itu asalnya itu ya dibuang lah di sekitar lereng bukit, jadi diturunkan di lereng bukit itu turun ke bawah. Sementara runtuhan batu yang memenuhi lantai lorong candi itu ditumbun di sekitar kaki candi. Jadi batu-batu ya reruntuhan batu yang ada di setiap lorong itu diturunkan, ditampung di halaman sekitar candi ini hingga menutupi sebagian dari bagian undak selasar. Jadi bisa terlihat ini ya. Ini beberapa batu yang menutupi halaman serata dengan bagian undak. Berikutnya, kemudian pada waktu berikutnya dilakukanlah penggalian, yaitu tanah yang menutupi tangga naik candi dari sisi barat. Jadi kita bisa lihat nih, ada orang-orang zaman dulu melakukan penggalian sedalam ini ya. Jadi tanah itu dulu itu menutup sampai lebih tinggi dari undak selasarnya. Jadi hampir rata dengan pipi tangga naik itu tanah itu menutup bagian ini semua. Ini yang ada di sisi barat. Kemudian yang di sisi selatan setelah itu dibuka, maka kita bisa melihat ini ada tangga naik candinya, pipi tangganya jelas. Ini adalah bagian undaknya, di sini ada bagian selasar. Berikutnya. Nah, baru kemudian tahun 1907 sampai 1911 itu dilakukan pemugaran oleh Van Herp. Itu yang kita tandai sebagai pemugaran pertama. Coba kita lihat sebetulnya bagaimana sih cara kerja pemugaran yang dilakukan oleh Van Herp. Maka di sini saya coba untuk menayangkan beberapa dokumen. Ini saya ambil ada keadaan Candi Borobudur sebelum dibugar pada tahun 1900. Ini ada fotonya. Dan Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan di bagian stupa induk, ini yang tersisa, yang terlihat itu hanya kalau di bagian stupa induk itu secara arsitektural kan sebagai bagian dari arsitektur candi, ini terdiri dari ada baturnya, ada sisi genta, dan ini ada armika, dan di atasnya ini ada yasti. Nah, sekarang kita lihat, ini kan hanya sebatas sampai pada bagian yasti saja. Dan tentu saja kalau ini nanti ada yasti, berarti di atasnya ini ada dasaran daripada kedudukannya yasti. Itu nanti kita mungkin ceritakan berikutnya. Sekarang kita lihat, ini kan tampak keseluruhan candi. Sekarang kita mau melihat kondisi teknis dan keterawatan di bagian arupa datu bagian stupa pusat itu seperti apa. Nah ini, ternyata di bagian puncak stupa itu kondisinya sudah seperti ini. Itu ada bagian yang sudah dilubang. Kalau menurut ceritanya kan dulu itu banyak sekali, ya ini cerita ya istilahnya kan pencari harta karun dan sebagainya. Dan dari foto ini saya mencoba untuk mengidentifikasi ini yang dilubang itu sebetulnya sebelah mana. Dari gambar ini saya itu mencoba untuk melihat yang dari foto lainnya. Ternyata ini tuh ada di sisi timur. Sisi timur ada yang sini. Di timur itu dua lubang sampai ke bawah ini. Ini teras bundar arupa datu sebelum dibugar. Ini stupa induknya sebelum dibugar kondisinya seperti ini. Berikutnya. Nah, kemudian ini teras bundar yang ada di arupa datu itu sudah pada runtuh, keadaannya seperti ini. Hanya di sini ada Van Herp menunjukkan meskipun di bagian stupa induk stupa keliling stupa induk runtuh, tapi pagar langkan paling atas itu kondisinya masih tersisa dengan baik. Jadi sebutannya stupa teras 1 2 sebelum dibugar, pagar langkan terlihat utuh. Ini masih utuh ini. Cuman saya lihat ini kalau melihat dari situasinya ini seperti ada jalan
mengarah ke sana ini sepertinya ini ada di sisi utara. Karena di sana di sisi utara ada jalan dulu setelah belum. Nah, sekarang kita sampai pada bagaimana cara Van Herp melakukan pemugaran. Saya boleh mengatakan, tapi nanti kita cek upaya pemugaran yang dilakukan oleh Van Herp itu semata-mata sebetulnya lebih bersifat namanya konsolidasi ya. Yaitu dalam rangka untuk mempertahankan agar kerusakan Candi Borobudur tidak semakin meningkat. Sebagai contohnya ini, lantai teras 5 itu dulu kan kondisinya kan sudah mengalami kemerosakan dan bergelombang. Lah upaya pemugaran yang dilakukan oleh Van Herp itu tidak dilakukan pembongkaran kemudian dikembalikan, tapi yang bergelombang ini kemudian ditutup dengan menggunakan lantai baru. Lantai baru. Jadi ini ditutup dengan lantai baru, di dalamnya ada spesi mortarnya. Lah ketentuan saya melihat aturan main pemerintahan Hindia Belanda itu memang cukup tertib atau membedakan sebetulnya mana yang baru dan mana yang lama. Sebagai contoh, lantai baru yang menutup, ini kalau kita lihat pola susunnya, semua itu rapi. Seperti susunan keramik kalau itu ya ini kan beda dengan susunan batu aslinya. Susunan aslinya kan semua saling mengkait. Tapi ketika ini harus diganti baru, maka harus dibedakan. Ini prinsip dari pemugaran. Jadi ini kemudian menjadi seperti ini. Nah kemudian terus yang melesak ini gimana caranya untuk mengembalikan. Nah ini coba kita lihat cara kerjanya Van Herp pada gambar berikutnya. Ini kita lihat ya, ini udah keadaannya miring, natnanya terbuka dan bergelombang. Cara kerja Van Herp kalau itu bisa kita di sini. Nah, yang miring tadi itu Van Herp tidak kemudian membongkar keseluruhan, tapi dia bongkar sampai pada batas sisa 2 lapis di bagian bawah itu tidak dibongkar. Nah, untuk tujuan agar nanti pada bagian teras ini bisa dikembalikan secara tertata rapi, maka di sini bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya ini kan disubal dengan semen mortar, diratakan dengan semen mortar, dengan tujuan agar lapisan batu yang di atasnya itu bisa tersusun secara rapi. Ini ternyata. Nah ini fakta ini kita ketahui pada waktu kita bongkar di bagian perbaikan pemugaran kita sampai atas ini. Ini pada waktu kita bongkar, ternyata lantai asli yang gelombang itu masih ada. Nah ini foto yang dilakukan oleh proyek kita. Ini foto, ini lantai asli yang dulu sebelum dibongkar Van Herp, terus kemudian diberi meratakan, terus ditutup. Nah ini kita ada dokumennya. Saya ada rekaman fotonya beberapa tempat mengenai masalah ini. Nah dari itu kemudian ini ditutup rata menggunakan lantai baru. Lah atasnya ini, maka di bagian setelah ini itu adalah ini. Tapi kalau ini tidak diratakan dengan semen kan juga tetap masih bergelombang. Maka diratakanlah menggunakan semen mortar ini yang saya kasih tanda panah sama ini. Berikutnya. Nah. Seperti ini. Stupa-stupa yang di teras 1, 2, 3 yang jumlahnya 72 itu juga yang runtuh semua itu direstorasi. Dikembalikan hasilnya seperti ini tadi, yang ini runtuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ini sudah kembali. Nah, pada saat untuk memasang kembali stupa ini, Van Herp di landasannya juga menggunakan batu baru supaya kedudukannya ini rata. Lah ini lantai baru ini sebetulnya umumnya kan tebal. Batu lama itu kan sekitar antara 20 sampai 24, 25. Tapi Van Herp paling atas ini hanya kemudian diratakan dengan ketebalan tipis ini seperti bagian ini. Mungkin hanya sekitar 10 cm diratakan untuk landasan stupa-stupa ini. Lagi-lagi ini karena pola susun batunya kan rapi. Ini memang batu baru.
karena untuk membedakan dengan batu yang lama. Berikutnya, nah, dinding lantai teras 2 sisi barat sebelum dibugar. Itu dulu kan bergelombang gini. Ketika ini kemudian dibongkar, ini diratakan dengan diisi dengan semen mortar, kemudian baru dipasanglah stupa-stupa ini. Lagi-lagi ini adalah lantai baru. Ini di teras 2 sisi barat, karena kita terlihat di sini ada pegunungan menoreh. Jadi kalau susunannya begini, tentu saja ini dilihat dari sebelah utara, ini sebelah barat. Ya. Jadi ini secara jelas saya ketika mengendali foto kan suka susah. Ini karena penjelasannya enggak kemudian saya lihat kalau foto ini di belakangnya ada menoreh, mestinya lihatnya dari utara. Maka ini berada di sisi barat. Berikutnya. Nah, ini setelah kemudian semua selesai, inilah hasil dari Resu Bagian Rupa Dhatu. Lagi-lagi yang perlu nanti bedakan, kita lihat di lantai. Ini lantai teras 1 atau lantai plato. Ini dari pola susun seperti ini semua lantai baru. Ketika kita membongkar rata-rata ketebalan lantai batu baru ini sekitar 6 cm sampai 8 cm. Nah, satu lagi kemudian setelah itu kok kita tadi kan hanya sampai ini, sekarang sampai di atas ini. Nah, ini yang saya kira tadi kalau nggak salah pertanyaannya Pak Bambang Siswoyo, kenapa ini rata tadi? Nah, itu nanti coba kita lihat. Nah, itu tadi, ini sampai nanti dinding kita bisa break sebentar. Sekarang ini kita lihat upaya pemugaran pada bagian rupa dhatu, yaitu pada dinding 1, lorong 1 sampai dengan 4. Ini sebelum dibongkar kondisinya seperti ini. Jadi pada waktu musim hujan, dari beberapa goril itu bisa air melalui pancuran-pancuran ini. Tapi karena faktor kerusakan, kemudian ada di bagian dinding itu melalui celah-celah batu. Nah, ini sudah dalam pengertian sudah sangat membahayakan. Nah, upaya pemugaran yang dilakukan oleh Van Herp seperti apa? Nah, itu tidak dimaksudkan untuk apa? Kemudian ini dibongkar lantas dirapatkan, tapi dia caranya adalah bagaimana kemudian supaya air itu tidak mengalir kemana-mana, pada bagian lantainya ditutup dengan lantai baru. Dengan harapan supaya air nanti melalui lantai baru terus mengalir ke gorgel pancuran tadi. Ini yang di bagian dinding ya, jadi nanti kita bisa lihat itu. Nah, ini coba kita bisa bedakan. Dinding lorong 1, ini kalau tidak salah ini di sisi utara. Ini kan sudah melesak ini. Turun. Dari pengukuran kami dulu waktu melakukan pendataan, penurunan terbesar itu akan ada di sisi utara, jadi melesak hingga mencapai 60 cm dan miring hingga sampai 10 derajat. Itu oleh Van Herp tidak dibongkar atau ditegakkan, tapi pada bagian melesek ini ditutup dengan lantai baru. Makanya ini kan sebagian relief panelnya itu kan tertutup ini. Itu lantai baru. Berikut bagiannya. Nah, kemudian kalau yang di lantai atas di 3 itu juga gitu. Bagian yang melesak itu tidak dibongkar tapi ditutup juga dengan lantai baru. Petunjuknya apa? Yaitu pola susun ini semua rapi. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, ini pada bagian yang tidak melesak itu di lorong 4. Itu Van Herp tidak melakukan perbaikan apapun kecuali pada celah-celah batu lantai itu diisi dengan semen mortar. Maka ini kan pola susunnya beda ini. Ini pola susun asli sebenarnya. Jadi sebelum dibongkar oleh kita, pola susun batu asli itu masih disisakan di lorong 4.
Dari sini saya mencoba iseng-iseng meneliti ya. Dari lorong 1 sampai dengan tingkat 5, itu ternyata kalau saya baca dari datanya yang mengalami kemerusakan itu adalah pada tingkat-tingkat pada yang bilangan ganjil. Yang merusak itu tingkat 1, tingkat 3, sama tingkat 5. Tapi di tingkat 2 sama tingkat 4 tidak merusak. Ini faktanya ini. Berikutnya, nah ini setelah selesai dibukar oleh Van Herop, maka ya ini sekarang yang menjadi pertanyaan tadi, besok mau ujung-ujungnya ini kok sampai ada catra bagaimana nanti, karena ini foto adalah setelah catra juga dihilangkan. Tapi sekarang halaman bawah itu dari lantai undak sampai selasar itu semua kelihatan. Tadi kan tertutup di sini, sebelum dibuka ini tertutup tanah sampai di sini nih. Ini berikutnya apa ini? Ini Candi Borobudur setelah dibuka tahun 07 sampai 11. Nah, kalau gitu kita break dulu sebentar. Jadi kesimpulannya saya hanya bisa menyampaikan bahwa upaya pemugaran yang dilakukan Van Herop itu lebih bersifat konsolidasi. Yang maksud tujuannya tiada lain adalah agar untuk menanggulangi agar keberadaan candi tetap masih eksis dan tidak mengalami kerusakan yang lebih lanjut. Itu ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan tadi seperti perbaikan dinding yang miring sama yang meleset itu dia tidak bongkar. Tapi yang meleset ditutup aja pakai lantai baru. Semata-mata untuk mencegah agar tidak semakin rusak. Jadi tujuan pemugaran ketika bunyinya adalah mengembalikan kondisi fisik candi yang rusak sesuai keaslian bentuk, bahan pengerjaan tata letak itu tidak dipenuhi. Tapi yang penting Candi Borobudur tidak semakin rusak. Ini kesimpulan dari pemugaran. Menurut pendapat saya setelah, oke kita break sebentar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan coba untuk melanjutkan terkait dengan masalah riwayat pelestarian tadi ya. Jadi dalam rentang waktu kurang lebih 61 tahun setelah dipugar oleh Van Herop, yaitu pemugaran pertama, ternyata Candi Borobudur sudah menunjukkan tanda-tanda semakin mengalami kerusakan. Nah, mari coba kita saksikan bersama sebetulnya kondisinya seperti apa setelah dipugar oleh Van Herop tadi. Jadi pada tahun 1960 itu dilakukanlah penelitian, istilahnya kondisi Candi Borobudur sudah dalam keadaan bahaya. Salah satu contoh bisa kita lihat di sini. Ini dulu pada tahun sekitar 1960, ini dinding lorong 1 di sisi utara itu sudah mengalami kemelesakan dan kemiringan. Dari hasil pendataan yang kita lakukan ketika itu tahun 1971, dinding lorong 1 sisi utara itu sudah mengalami kemelesakan hingga mencapai 60 cm. Kemudian miring sampai mencapai 10 derajat. Ini sebagai contoh, ini adalah sudut candi di bagian barat laut. Sampai-sampai ketika itu oleh pemerintah ditopang dengan menggunakan balok kayu ini. Jadi ketika itu sudah sangat miring sekali. Ini foto dokumentasinya. Secara bertahap dilakukanlah upaya-upaya penanganannya, antara lain dengan menurunkan pagar langkan yang ada di lorong 1 sama lorong 2. Itu yang diidentifikasi di mana dindingnya sudah terlalu miring. Jadi kemudian pagar langkan di bagian atasnya itu diturunkan. Nah ini bisa kita lihat sekarang ya. Nah ini kurun waktu 1960 sampai 65 itu dilakukan upaya penyelamatan pagar langkan yang ada di atas dinding lorong 1 ini diturunkan menggunakan perancah kayu. Ini cara kerja zaman pemerintah Hindia Belanda ya. Istilahnya kalau kita sebutnya adalah pemugaran tradisional, kita nyebutnya gitu. Ini nanti kan akan ada berbeda dengan pemugaran yang sudah istilahnya
atas bantuan UNESCO. Kita kan sudah menggunakan peralatan yang lebih modern. Nah, ini kemudian batu-batu yang di tingkat di lorong 1, tingkat 2, dan 1 itu diturunkan melalui perancah-perancah ini. Ini kita bisa lihat sekarang. Nah, batu-batu yang langkan yang kita turunkan tadi ditampung di halaman candi. Kalau sekarang yang di barat laut yang ada prasasti itu semua dulu ditusun di sana, ditumpuk di sana semua. Saya waktu itu masih menjumpai ini. Ketika saya masuk 1971, batu-batu itu masih berada di sini. Ini dulu yang usaha-usaha oleh. Nah, ini jadi situasi pada tahun 1905 itu ada seperti ini. Ini masih ada sisa perancah. Ini ada apa ya? Werkit atau apa dulu kalau namanya sekarang? Werkit atau bengkel kerja ya. Ini bangunannya terbuat dari papan kayu, atap seng. Pertama kali kami masuk tahun 71, bangunan itu masih ada. Jadi kami berkantor di sini. Tahun 71 itu kami berkantor di, wah tapi panasnya bukan main karena atapnya seng ya. Tahun 71 kita berkantor di sini. Tapi perancah semua sudah dibongkar. Coba kita lihat berikutnya. Nah, saya kira itu tadi upaya-upaya pemugaran sebelum yang periode pemugaran 2. Jadi itu adalah usaha-usaha penyelamatan sebelum ada pemugaran bantuan dari UNESCO ya. Oke, jadi ini nanti kemudian kita sampailah kepada pemugaran atas bantuan UNESCO pada tahun 73 sampai 1973 yang ditandai sebagai pemugaran kedua. Jadi pemugaran pertama itu dulu oleh pemerintah Hindia Belanda, terus pemugaran kedua itu oleh pemerintah RI dibantu dengan UNESCO. Dalam rentang waktu antara pemugaran 1 dan pemugaran 2, itu ternyata pada tahun 1960 itu sudah istilahnya itu Candi Borobudur sudah ada tanda-tanda sudah mengalami kerusakan, maka pemerintah melakukan upaya penyelapan tadi, menurunkan tadi itu. Tapi itu terhenti karena ada peristiwa G30 SPKI. Dalam kurun waktu 5 sampai sekitar tahun 67 itu tidak ada kegiatan apa-apa. Karena memang ketika itu sudah tidak punya dana, dan karena peristiwa G30S pemerintah kan lebih memperhatikan masalah tentang ekonomi. Ya, kalau saya baca dari artikelnya kan pemerintah lebih mengutamakan untuk pemulihan ekonominya daripada nanti itu. Nah, kemudian oleh pejabat kita dirintislah untuk mengadakan semacam propaganda lah untuk meminta bantuan dari Badan Dunia UNESCO itu. 67 sampai 69 lah kemudian UNESCO menyanggupi untuk melakukan bantuan. 69 di UNESCO datang, terus proyek merekrut tenaga-tenaga, hanya baru sampai 71 kami inilah direkrut untuk melaksanakan kegiatan yang dibantu oleh UNESCO tadi. Nah, ini sekarang apa yang coba kita jelaskan singkat untuk yang pemugaran di tahap 2 ini. Ketika kami ini periode kami. Nah, ketika itu pada awalnya kan dilakukan penelitian-penelitian. Pertama yaitu penelitian mengenai masalah tentang geologi. Penelitian mengenai sebetulnya bangunan candi itu dibangun di penukaan topografi seperti apa. Dari hasil penelitian, ini di bagian bawah candi ini kan ternyata ada beberapa lapisan. Ini dari sampai sini adalah lapisan tanah horizon A, horizon B ini tanah aslinya. Kemudian yang horizon A ini adalah tanah uruk. Jadi hasil penggalian ini yang garis putih ini semua itu adalah tanah uruk. Kemudian kami mencoba untuk juga melakukan penelitian sebetulnya struktur candinya seperti apa. Ini kan kemudian candi dibangun di atas bukit.
lapisannya terdiri dari lapisan asli, juga ada lapisan tanah uruk. Nah sekarang ini kan dari sisi masalah tempat kedudukan candi. Tapi konstruksi candinya seperti apa? Nah ini kita coba dulu melakukan juga beberapa penggalan-penggalan pada struktur candi. Diketahuilah bahwa candi itu bangunannya itu berupa lapisan batu yang disusun dari sampai tanah dasar, tidak istilahnya ya batu ditumpuk dari atas. Dari hasil penelitian, batu yang di bawah lantai ini, dari hasil pengamatan kita ketika kami bongkar, diketahui bahwa susunan batu di bawah dinding itu terdapat 3 sampai 6 lapis batu di bawah dinding. Di bawah dinding ini hanya ada 3 sampai 6 lapis batu. Tapi di bawah lantai ini yang di depannya itu terdiri dari 12 sampai 16 lapis. Dari sinilah makanya kita bisa melihat konstruksi. Nah ini konstruksi candinya. Ini semua batu, di bawah lantai itu hanya 3 sampai 6, tapi yang di bawah lantai lorongnya itu hingga mencapai 16. Ini adalah konstruksi candi. Kalau sampai ke teras suatu atas, semua ini sudah batu semua. Nah, benar-benar. Ini yang tadi pada waktu itu sebelum dibongkar, kita di lorong lantai lorong kita buka, kita lapisan batunya ada berapa sampai sini nih. Kami masih menjumpai ini, kami melakukan ini. Nah ini contohnya, ketika ini yang dibongkar Vanerep, ini kan kelihatan nih batu yang hanya ditutup dengan lantai baru menggunakan spesi. Ini pemugaran Vanerep. Nah dari situlah tadi kita bisa tahu, oh konstruksi candinya itu seperti ini. Nah, lebih lanjut kita melakukan penelitian di dalam tumpukan batu itu dulu sudah ada sistem perkuatan antar batu yang bentuknya ini. Kalau ini ada menggunakan getaan dan takian itu maksudnya batu yang dipotong sekarang ini sehingga dia untuk bisa menahan geser. Jadi dia akan lari kemana-mana, dan juga ada yang menggunakan teknik lubang dan pen. Yang ini umumnya kalau ini yang ada di gapura yang nempel itu biasanya ada perkuatannya menggunakan lubang dan pen ini. Nah terus ada juga di antara batu-batu itu menggunakan ekor burung. Ini sisi perkuatan batu. Berikutnya, nah setelah itu kita coba untuk mengidentifikasi sebetulnya kerusakan Candi Borobudur itu sudah sejauh mana. Kita lakukanlah pengukuran potongan, maksudnya potongan candi dari atas sampai bawah itu kondisinya seperti apa. Nah ini kita bisa lihat. Jadi ini potongan dari sisi utara ini. Nah ini apa kondisi candi yang rusaknya paling berat itu dulu di sisi utara ya, di sisi utara waktu ini kebetulan kalau ini yang ukur kami sendiri nih. Waktu itu kami bertugas untuk melakukan potongan candi di sebelah utara. Dulu pengukuran semua menggunakan secara manual ya, alatnya sederhana, hanya menggunakan roll meter itu yang 5 meteran itu, terus menggunakan lot unting-unting itu, terus kemudian blebes kayu. Jadi kalau waktu itu pagi, karena kita juga mengikuti pendidikan, pagi kita mendapatkan teori dari para dosen-dosennya, untuk siang kita melakukan pendataan. Siang hari kita ukur satu persatu hingga sampai ke atas, dan dari situlah kita ketahui kerusakan candi yang paling berat itu adalah terjadi di sisi utara, yaitu di dinding lorong 1 itu sudah mengalami kemelasakan sampai 60 cm dan miring dindingnya sampai 10 derajat. Ini yang kaitannya dengan masalah kondisi candi sebelum dibongkar. Nah, di keadaan seperti ini maka kemudian ini contohnya. Ini adalah dinding candi yang sudah dibongkar oleh Vanerep. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pemugaran Vanerep itu semata-mata bukan
mengembalikan kondisi fisik candi sesuai keaslian bentuk bahan pengerjaan tata letak, tapi semata-mata hanya bagaimana mempertahankan agar candi tidak semakin rusak, yaitu jenis pekerjaannya yaitu konsolidasi, hanya memperkuat saja. Yang miring ini tetap miring, tapi bawahnya ditutup dengan lantai baru. Lah dari hasil pengukuran kita, penggambaran kita digambar satu persatu batu-batunya, kita bisa kenali ternyata dari rekonstruksinya itu batu-batu yang di atas itu dulu juga sudah runtuh dan hilang. Kemudian oleh Van Herp diganti batu baru. Lah batu baru ini dalam penggambaran kita dibedakan warnanya. Ini hitam, ini adalah batu baru. Ini yang sebelumnya adalah batu asli. Terus ini kelihatan lantai yang ditutup ini sekitar 60 cm ke bawah dan miring hampir 10 derajat. Ini hasil pendataan kita. Terus kemudian dari desain Nediko, maka ini akan kita bongkar total, kemudian dikembalikan pada tempat yang semestinya. Nanti secara istilahnya analisisnya mungkin nanti Pak Bambang Biswoyo bisa bantu ya, nanti bagaimana cara kemudian merekonstruksi kembali. Ini nanti ada ada tata caranya. Ini dulu, ini sisi utara, ini yang saya tampilkan adalah kerusakan yang paling besar ini di sisi utara lantai lorong 1. Nah itu tadi kan yang disebut kerusakan itu sebetulnya kan jenis kerusakannya ada dua. Kerusakan yang bersifat teknis arsitektonis, pertama yaitu kerusakan yang menyangkut masalah struktur dan arsitektur bahan candi. Terus yang kedua adalah kerusakan yang bersifat fisiokemis, yaitu kerusakan yang terkait dengan masalah material pendukungnya. Lah material pendukungnya ternyata waktu itu juga sudah banyak yang mengalami proses pelapukan seperti aus, rapuh, mengelupas. Nah, ini banyak terjadi di beberapa tempat. Contohnya ini seperti relief yang mukanya udah kabur, nggak jelas. Nah, kemudian seterusnya. Nah ini yang nanti akan kaitannya masuk ke kalau mau mempersoalkan catra ya nanti. Ini yang bisa kita saksikan, pemugaran yang dilakukan ini pada bagian rupa datu, teras ke atas, itu yang sudah dibugar oleh Van Herp pada waktu pemugaran kita tidak disentuh. Jadi memang kalau kita mau bicara catra dalam pemugaran terakhir memang kita tidak bicarakan itu, karena ini tidak menjadi wilayah penanganan pemugaran. Tapi kalau untuk sekedar pengetahuan, seperti kita tahu ini, kalau di sini adalah hasil pemugaran yang dilakukan oleh Van Herp pada bagian yoni ini yang kemudian diduga ada catranya. Nah ini nanti kan pembahasan tersendiri. Tapi faktanya dulu itu hanya sampai di sini. Ini contoh jadi bagian ini tidak kita utuk waktu pemugaran. Nah yang sekarang yang dibugar yang mana? Maka bisa kita lihat. Yang atas tadi nggak dibugar. Terus kalau yang di bagian bawah itu lantai selasar ini juga tidak dibugar oleh kita. Itu hanya dibugar oleh Van Herp pada waktu 1907 ini. Yang dibugar itu hanya sampai dari batas ini ke atas sampai batas yang teras tadi itu. Nah, berikutnya. Nah, ini makanya ini adalah ruang lingkup kegiatan pemugaran penanganan yang dilakukan oleh pemerintah yang dibantu oleh UNESCO. Jadi kita hanya memugar, memperbaiki dimulai dari lorong 1 hingga sampai ke lorong 5, tingkat 5. Ini yang dibugar lah. Yang di bagian atas yang sudah dibugar oleh Van Herp kita tidak sentuh, dan di bagian kaki Kamadhatu ini juga tidak disentuh. Lah kalau yang di bagian 1 sampai 5 ini kan sebagaimana tadi saya sampaikan, kerusakannya kan ada yang miring, melesak sehingga lah ini yang kemudian tingkat 1 sampai dengan tingkat 5 ini dibongkar total seluruhnya. Bongkar total kemudian dikembalikan pada tempat yang semestinya sesuai dengan hasil pengukuran. Ini ruang lingkup kegiatan pemugarannya. Nah ini batas-batas tadi ini, jadi ini waktu kita mugar hanya sampai batas ini aja, ini dibongkar sampai atas, tapi ini ke bawah tidak.
tadi yang saya sampaikan bahwa dalam kita mengidentifikasi kemudian lantai asli yang masih tersisa mana. Nah, lantai asli yang masih tersisa sebetulnya ya kalau kita bisa lihat ya di selasar ini, tingkat ini. Ini sebetulnya ini masih lantai asli. Tapi oleh Van Herpen di celah-celahnya itu diisi dengan mortar untuk supaya air tidak masuk ke tubuh candi. Berikutnya, ini bagian bawah tadi sampai batas ini. Nah, sekarang kalau yang di atas, ini stupa induk sampai keliling. Ini yang sudah dibuka oleh Van Herpen juga tidak sentuh. Batasnya ada sampai ini, lantai plato itu saja. Tuh. Jadi itu masih kelihatan semua. Lagi-lagi kalau kita nanti, ini sambil jalan karena ini fotonya masih di sini. Kalau kita mau bicara catra, sebetulnya dari hasil pemugaran itu dulu sini nggak ada catranya. Dan semua catat, semua stupa ini semua itu kan tidak ada indikasi catranya gitu. Stupa-stupa yang ada di sisi ini. Nah, hasilnya ini. Jadi kondisi pada waktu kita mau mugar, itu dulu kondisinya seperti ini. Jadi dulu pagar langkan yang di lorong 1 sama lorong 2, yang karena kondisinya sudah semakin rusak dan semakin membahayakan, maka ini diturunkan tahun 65, tapi ini kemudian berhenti karena peristiwa G30S itu PKI. Baru dimulailah tahun 71. Ini ada foto dari tahun 72 oleh Pak Ryan Break. Nah, ini sekedar untuk pengetahuan. Sebetulnya faktor penyebab kerusakan candi itu apa? Nah, ini dari hasil penelitian kan faktor utama penyebab kerusakan candi itu adalah air. Mekanisme proses kerusakannya seperti apa? Air hujan masuk ke dalam tubuh candi melalui celah-celah batu. Kemudian menyebabkan apa? Air hujan masuk ke dalam tubuh candi melalui celah batu, daya dukung tanah dasar melemah, dan lingkungan candi keadaannya lembab. Itu yang kemudian mengakibatkan dinding candi kedudukannya miring, melesak, retak, pecah, dan bergeser. Itu yang kita sebut sebagai kerusakan teknis arsitektur tadi. Sementara untuk material batu pendukungnya, itu keadaannya itu aus, rapuh, dan mengelupas. Itu dari aspek apa istilahnya deterioration lah, pelapukan batu. Nah, terus bagaimana langkah-langkah penanganannya? Sepintas kita bisa lihat. Rencana kerjanya dari kerusakan itu tadi adalah mengembalikan kondisi yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. Jadi itu kita kembalikan sesuai keasliannya, diperbaiki. Caranya apa? Ya diperbaiki, diperkuat, dan diawetkan. Diperbaiki dulu prosesnya melalui bongkar total, kemudian dipasang kembali. Untuk tidak mengulang kembali kerusakan candi yang sama seperti sebelum dibongkar, maka dilakukanlah upaya perkuatan strukturnya, yaitu pemasangan pondasi di setiap tingkat. Diawetkan apa? Yaitu tadi batu yang sudah mengalami pelapukan, aus, rapuh itu dibersihkan, kemudian diperbaiki dan diawetkan. Ini dulu semua pekerjaan itu kita merujuk kepada desain perbaikan desain pemugaran Borobudur yang dibuat oleh konsultan perencana yang ditunjuk oleh UNESCO, yaitu Nedico dari Belanda. Jadi dulu desain untuk penanganan pemugaran itu yang membuat adalah Belanda. Sebagian ditunjuk oleh UNESCO tadi. Desain perkuatannya seperti apa? Ya antara lain tadi perkuatan fondasi tadi, ini ada pemasangan fondasi, pemasangan lapisan kedap air, lapisan saringan, lapisan pipa saluran juga, lapisan kedap air, lapisan banyak. Nah ini yang perlu diketahui mungkin pipa saluran ini. Nah ini yang perlu diketahui bahwa sistem drainase asli itu kan dulu menggunakan sistem, kalau kami istilahnya saya menyebutnya sistem terbuka lah. Air hujan jatuh ke permukaan candi, kemudian mengalir melalui lantai dan dikeluarkan melalui pancuran gorgoile namanya kalau kami sebutannya dulu.
melalui pancuran-pancuran Gorogil itu. Tapi dalam pemugarannya itu kemudian sistem drainase tadi dirubah menjadi sistem drainase tertutup. Karena satu dan lain hal berbeda dengan para ahli, digunakanlah sistem drainase tertutup, yaitu memasang pipa saluran di dalam tubuh candi sehingga air sudah tidak lagi melalui pipa pancuran Gorogil tadi, sudah tidak lagi melalui saluran aslinya, tapi melalui sisaan yang sudah dibarukan. Ini yang perlu diketahui. Jadi banyak pertanyaan, Pak, itu sekarang pancuran air itu sudah kok nggak pernah lewat air ya? Ya memang sudah nggak difungsikan, sudah diganti dengan sistem drainase yang baru. Itu yang terjadi. Karena itu banyak pertanyaan kadang-kadang kok pancurannya sudah nggak, memang sudah tidak difungsikan. Nah, sekarang nanti prosesnya seperti apa? Nah, ini kita satu persatu dulu gambarnya. Jadi ini tingkat 1 sampai dengan tingkat 5 itu pondasinya dipasang dengan pondasi plat beton. Itu dari ketebalan mulai dari 34 sampai 64 cm. Jadi di tingkat 1 ini ada tebal beton sampai 64 cm, lebarnya 5 meter, mengelilingi candi. Wah, itu sangat mega. Misalnya itu tebal tuh 64 cm, dipasang di bawah dinding rong 1 ini. 5 meter lebarnya. Terus mengelilingi candi yang garis tengahnya kan 123 meter. Satu sisi itu 123 keliling. Kalau istilahnya Jawa itu temu gelang. Jadi gatuk temu gelang gitu. Itu dipasang dalam setiap tingkat sampai di tingkat 5 plato itu. Kemudian di dalamnya ini juga diberi untuk menghindari air hujan yang akan bisa meresap melalui celah batu, maka di sini diberi lapisan penahannya, namanya layer B, lapisan layer B. Itu batu yang kemudian dibersihkan dan dikuting dengan menggunakan yang namanya araldit, itu dulu kajian dari para ahli UNESCO tadi. Jadi di bagian dalamnya 3 lapis batu dari luar itu sudah dioles dengan araldit. Kalau sekarang kayak apa namanya? Kalau yang sekarang hitam-hitam itu apa, Pak? Bukan yang untuk lapisan kedap air itu loh. Nah, yang kita kan ada sing hitam-hitam itu. Nah, ini kan araldit. Nah, terus kemudian beberapa juga selain di bagian depannya, di bagian belakang juga dilapisi kedap air, di bagian bawah juga kedap air, jadi semua sudah tertahan oleh air semua. Ini contoh-contoh desain mengenai kekuatan struktur. Berikutnya ini kemudian, nah ini semua tujuan dari pemasangan perkuatan pondasi tadi. Kalau ini saya kira bisa dibaca saja ya. Nanti saya akan terus ke visualnya aja. Nah ini, dulu waktu memasang pondasi beton yang ini di bawah lantai lorong 1 ini yang tebalnya 63, itu diberi apa? Kalau kita wapening ya, perkuatan kerangka besi itu. Kerangka besi pertama dulu didatangkan dari India yang besi ulir. Itu yang waktu dulu masih jarang, masih awal-awalnya. Sekarang udah banyak yang pakai. Dulu waktu ini ya India. Dan batu-batu ini juga diambilkan khusus dari Pudak Payung daerah Semarang yang sudah diteliti oleh para ahlinya. Kemudian menggunakan mesin stone crusher itu dipecah menjadi kerikil, ada kemudian dipasir, semua itu dari batu dipakai untuk pemasangan ini. Jadi ini secara kualitas ya kekuatannya memang. Nah, terus, nah ini dulu ya sebelum dicor beton tadi, di bawahnya itu dilapisi dengan menggunakan aspal cair supaya menghindari supaya barangkali ada sisa-sisa air yang tidak mungkin masuk ke bawah. Ini yang namanya pengisian sen aspal, ini penyiraman asal cair. Jadi natnanya ditutup, kemudian disiram menggunakan air.
Nah, tadi sudah ada pemasangan lapis kedai di dalam tubuh itu juga ada semacam pipa saluran, bukan lapisan sekedap airnya itu, lapisan saringan filter air di dalamnya. Seperti pasir diisikan di 3 lapis batu untuk menahan sisa-sisa air yang dari tubuh candi masuk ke dalam, untuk menampung. Jadi di sini nanti lengkap Pak, bisa diulang baca, mungkin saya berikan tujuannya apa, terus konstruksinya seperti apa. Nah ini tujuan pemasangan pipa saluran, ini juga jelas. Terus bentuknya seperti apa, ini. Jadi dalam tubuh candi waktu kita bongkar, kita masang ada pipa saluran di sini dengan menggunakan bis beton garis tengah 30 cm. Di dalamnya ada pipa pralon, tapi dibungkus dengan bis beton garis tengah 30. Ini dari atas setiap lorong ada lubang-lubang untuk menyalurkan air sampai ke bagian bawah, kemudian disalurkan ke lereng bukit, kemudian ada sumur penampungannya. Berikutnya, nah, tadi yang ada lapisan yang untuk menahan air hujan yang kemudian masuk, diberi lapisan kedap air ini. Bentuknya seperti ini. Ini ada disebut layer A, ada layer A, ada layer B, ada layer A. Jadi berlapis-lapis. Nah, ini juga lapisan kedapnya sama, layer B, layer A-nya. Terus ada lapisan timahnya juga. Lapisan timah itu supaya air yang tergenang di lantai itu tidak merambat ke atas, maka lapis kedua di atas dinding itu diberi lapisan timah. Nah, ini itu tadi perbuatan yang dengan harapan Borobudur bisa bertahan kurang lebih 1000 tahun lagi. Itu menurut cita-citanya seperti itu. Nah, mungkin break dulu ya. Nanti kita tahap berikutnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan coba lanjutkan menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan kerja pemugaran ya. Jadi segala saran dan prasarana ketika itu selama kurang lebih 2 tahun itu ditujukan untuk membuat sarana dan prasarana yang berada di sekitar Borobudur. Dulu luas tanah pertama sebelum pemugaran dimulai itu sekitar 17 hektar. Sebelum pemugaran itu 7 hektar. Kemudian untuk kepentingan pembangunan sarananya ditambah 10 hektar, jadi total luas tanah untuk mendukung pelaksanaan pemugaran sekitar 17 hektar. Nah, di beberapa tempat ketika itu dibuat untuk bangunan penampungan batu yang dibongkar, kemudian juga ada bengkel kerja untuk pembersihan dan seterusnya, kemudian untuk penampungan batu yang siap dipasang. Di sini beberapa tempat sudah kita bisa ada daerah kerja di daerah kerja bagian atas itu untuk bangunan apa saja dulu, antara di sini ada gudang penyimpanan bahan, gudang material, boton molon, tangki air dan seterusnya, dan di area bawah itu untuk penampungan batu, perawatan batu, penyimpanan batu, dan ini sangat luas. Nah ini situasinya, jadi sebelum dibuat area kerja ada seperti itu. Dulu suasana di Borobudur masih terlihat suasana pedesaannya gitu, karena transportasi masih jarang. Terus kemudian itu dibebaskan dan dibangunlah beberapa sarana seperti yang terlihat di sini. Nah inilah situasi istilahnya setelah pemugaran dimulai, semua sudah disediakan. Ada tower crane untuk menurunkan batu-batu yang dibongkar, kemudian ada gantry crane, ada traveling crane untuk sarana pembangunan tadi. Nah ini yang perlu diketahui bahwa dulu saya sebagai penanggung jawab kegiatan pemugaran, saya dulu di sini ada apa namanya ini, bedeng ya. Ini kalau pagi-pagi kita pekerja yang di lapangan itu
sebanyak 26 regu itu. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa pemugaran ketika itu secara simultan dimulai utara dan selatan secara bersamaan. Sementara untuk sisi barat dan timur itu masih bisa istilahnya dipakai untuk kunjungan wisata. Jadi yang di utara sama selatan itu dibugar, kemudian nanti setelah selesai baru dimulai barat dan timur. Nah, dari sini setiap sisi kami memberdayakan kurang lebih 13 regu namanya, satu regu 5 orang. Jadi jumlah seluruhnya untuk kegiatan pembongkaran perbaiki itu sebanyak kurang lebih 130 orang. Ini rekan-rekan. Kemudian, nah ini untuk pedoman pembongkaran kita menggunakan gambar. Istilahnya gambarnya gambar seri B. Ini yang nanti setiap batu yang dibongkar itu dicatat, karena di dalam gambar ini kita ada satu bidang candi. Di sini ada nomor lapis batunya, ada nomor serial batunya. Jadi katakan ini bidang apa ini? 12 R7 bidang E. Di sini kita bongkarnya dibagi dalam sekali bongkar itu 9 batu. 9 batu yang ditampung di palet, ditampung di Soekarno palet. Dan diberi registrasi, diberikan kode, sehingga waktu kita dibongkar, kita akan bisa tahu batu ini letaknya di mana. Nanti untuk memudahkan dalam pengembalian. Jadi dulu sebelum dibugar ini, kita akan melakukan pengukuran penggambaran satu persatu batu itu diukur. Kemudian diberi nomor seri 1, 2 sampai seterusnya, dan ini nomor lapisnya lapis 50, 51, 52 sampai berapa. Nanti dalam satu kali pembongkaran diberi nomor. Nah, nomor ini semua dimonitor melalui sistem komputer. Jadi ketika itu saya di meja tersedia namanya project control system, bisa mengetahui siapa mengerjakan apa, di mana, kapan. Jadi ketika saya harus merolling, nanti kamu regu A pindah ke area sana, area sini, dan seterusnya. Itu tugas kami ketika itu. Nah, kemudian ini itu nomor-nomor kodenya itu dipahatkan pada batu, tapi dipahat di batu, tapi ini tidak di bagian permukaannya, tapi di bagian atas. Nah, jadi tidak merusak batunya. Batu diberi nomor, tapi penomorannya kan harus menggunakan nomor kode. Kalau 1 itu seperti ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Misalnya kalau kita mahat dengan angka begini kan nggak bisa. Jadi katakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nomor kodenya seperti ini. Ini diteruskan di batunya. Kemudian ada kartu paletnya. Kartu dan nomor berapa, terus menggunakan kartu. Ini nanti digunakan untuk baik itu pemasangan atau pembongkaran. Semua batu yang dibongkar dokumentasikan. Jadi ada gambarnya, terus kemudian diberi kode satu persatu. Ini contohnya, dulu ini peralatan yang digunakan, itu ada yang namanya, ini adalah palet, kotak palet itu tadi ini kotak, satu kotak ini isinya untuk 9 batu, ketika dibongkar diangkat menggunakan skavel crane. Diangkat menggunakan skavel crane, dimasukkan ke kotak palet tadi itu yang isinya 9 batu. Nah, kemudian setelah dikatakan polat, maka ini diturunkan menggunakan tower crane setelah diangkat. Nah, tadi yang saya sampaikan masalah tentang yang namanya Pak Werdi yang cari itu adalah dulu adalah tukang dari salah satu tim pembongkaran ini. Ini gambar waktu pembongkaran sisi utara untuk menurunkan dan menaikkan kotak palet. Terus kalau sudah dibawa ke bengkel kerja untuk dibersihkan dengan menggunakan transportasi forklift truk di sini.
Nah ini kita lihat sirkulasi dari ini adalah bangunan untuk setelah batu dibongkar, dimasukkan ke workshop ini untuk dilakukan pembersihan, perbaikan, pengawetan. Batu yang mau masuk ditampung kemudian di tahap akhir namanya final storage untuk dipasang kembali ke atas. Ini teman-teman yang melakukan pembersihan, jadi ini dari bagian namanya kemikoarkeologi yang tugasnya adalah melakukan perawatan yang membersihkan, memperbaiki, dan mengawetkan. Ini pencucian. Ini ada juga yang bagian yang menyambung kepala arca, Buddha, tangan yang patah-patah disambung kembali. Kemudian diawetkan. Setelah selesai, kemudian ditampung di namanya final storage ini yang batu-batu sudah siap untuk dipasang kembali. Nah ini adalah suasana ketika kita mau memasang kembali. Nah inilah yang nanti peran Pak Bambang Siswoyo tadi itu. Jadi Pak Bambang Siswoyo itu bertugas untuk menentukan titik mana yang akan digunakan untuk melakukan pemasangan. Jadi dari tingkat 1, Pak Sis itu melakukan pengukuran menggunakan teodolit, menentukan sudut bidangnya di sini, sudut bidangnya sini, kemudian para pekerja melakukan pemasangan. Dan tadi seperti desainnya perkuatan struktur kan di situ juga ada pemasangan lapisan kedap air, dan inilah lapisan kedap air warna hitam itu namanya aralditar yang dipakai untuk mengoles lapisan batu bagian dalam. Nah ini cara bagian kami dulu setelah tadi dipasang titik-titik pedoman pembugaran, kemudian dipasang satu persatu. Di sini untuk menentukan ketinggiannya kita menggunakan pasak kayu yang untuk adjustment, untuk style. Kalau kurang tinggi ya dinaikkan. Terus ini kemudian setelah pasang baru dipasang ke atas. Ini pasangan batu dinding. Kalau ini pasangan ya batu pagar langkan ini yang tingkat 1 dekat selasar tadi. Nah ini yang perlu diketahui bahwasanya dalam rangka pemugaran ini lantai asli di seluruh tingkat dari tingkat 1 sampai tingkat 5 itu batunya diganti batu baru. Alasannya adalah mengikuti sistem drainase yang baru. Dulu kan sistem drainasenya akan terbuka melalui pancuran Makara. Sekarang itu diganti dengan pipa saluran yang ditanam di dalam tubuh candi. Dan air, ini batu yang lapis pertama lantai ini batu baru. Ini diberi celah kurang lebih 5 cm. Kemudian di atasnya disusunlah batu lantainya. Untuk supaya air nanti bisa masuk, turun melalui celah-celah ini. Kemudian di sini ada pipa yang kemudian dilancurkan ke bawah. Ini kita lihat. Oh, ini hasil pemugarannya. Jadi tadi itu sudah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Ini Bapak sekalian, ini adalah dinding lorong 1 sisi utara yang tadi mengalami kerusakan paling berat, yaitu melesak 60 cm, miring kurang lebih 10 derajat. Ini bisa kita lihat bekasnya. Garis ini kan dalam pembersihan kan nggak bisa dihilangin ini. Tapi jika kita bisa menyaksikan di lapangan, kalau Bapak Ibu sekalian lewat lorong 1 di sisi utara maka bisa melihat ini. Ini adalah bekas kemelesakan dindingnya. Ini kurang lebih 60 cm turun ke bawah. Sekarang kan sudah diangkat jadi di atas, lantainya di sini. Ini adalah salah satu petunjuk bahwa dulu ini ada tingkat kemelesakannya. Ini dinding lorong 1, tapi sekarang dindingnya sudah tegak, lurus, dan semua rata. Semua sudah bisa. Dan ini lantai ini adalah lantai baru. Air masuk melalui saluran ke sana. Ini dinding yang di atasnya satu persatu saya ini dinding lorong 2 setelah dibugar. Kemudian ini dinding lorong 3 yang setelah dibugar. Ini dinding lorong 4 juga setelah dibuka, dan ini adalah lantai baru. Jadi 1 dari sampai 4 ini semua lantai baru. Cuman polanya memang pola susunan lama. Yang bedanya dengan kalau yang
pemugaran Van Erp yang lantai baru itu kan pola susunnya beraturan. Nah ini sekarang kita bisa lihat bedanya. Ini ketika pemugaran Van Erp, lantainya kan lantai baru ini. Lantai baru diberi spesies. Setelah ini kita bongkar, kita menjadi ini. Ini lantainya sekarang kan polanya beda dengan ini. Tapi memang tata cara pemugaran Hindia Belanda itu memang sangat disiplin sekali. Jadi kalau Anda membuat sesuatu baru harus dibedakan. Jadi kita begitu melihat pemugaran Belanda kita tahu ini baru. Kalau yang masih lama ya pola susunnya kan harus cara yang lama. Nih. Kemudian, nah ini Bapak yang di sudut tenggara Kamadhatu itu kan dibuka dulu pada waktu sebelum dibongkar, itu yang ditampakkan hanya di sisi selatan. Jadi panel yang menghadap ke selatan itu yang dibuka. Tapi setelah pemugaran itu mendekati selesai, kami diperintahkan supaya ini diperlebar. Jadi selain menghadap yang ke selatan, yang menghadap ke timur juga supaya dibuka. Contohnya ini. Nah ini. Ini dulu yang ke selatan, terus yang ke timur tambah ini. Saya kira Bapak Ibu bisa saksikan di sana, ini ada bagian Kamadhatu. Selanjutnya, nah saya kira ini sudah mendekati selesai. Tadi itu contoh yang akhir dari pekerjaan pemugaran. Sekarang dari 2017 saya coba mengambil fotonya, sudah menjadi seperti ini. Yang rail track untuk tower crane sudah tidak dibongkar tapi ditutup tanah 40 cm. Waktu itu saya mengerahkan semua pekerja menutup dengan tanah. Terus kemudian plat beton yang digunakan untuk landasan tower crane itu tidak dibongkar, tapi ditinggalkan di situ sekaligus untuk lebih memperkuat stabilitas struktur candinya maupun lereng bukit ini. Jadi ini masih, kalau Bapak sekalian mau melihat plat beton di sana masih ada. Itu ketika itu plat betonnya diperkuat dengan seling baja keliling mengikat lingkaran trek betonnya tadi. Ini yang 2017 situasi seperti ini sudah beda. Ini juga dari agak kejauhan kelihatan seperti itu. Nah, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan mengenai masalah proses perjalanan kegiatan pemugaran yang melalui proses pembongkaran, pemasangan, perkuatan, perawatan, dan seterusnya sampai pada pekerjaan finishing dan diresmikan selesainya pembugaran pada tanggal 23 Februari 1983 oleh Presiden Soeharto. Setelah selesai itu semua, kami sebagai salah satu pelaku penanggung jawab pemugaran mendapatkan tanda jasa waktu itu berupa medali, baik dari pemerintah RI melalui Depdikbud maupun dari UNESCO. Itu yang diterima ketika itu masih ada yang namanya Hotel Ambarukmo. Jadi di Jogja dulu ada Hotel Ambarukmo, saya masih sempat di sana untuk menerima medali tanda jasa tadi. Saya kira itu ya apa yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan masalah proses pemugaran Borobudur. Ada kurang kelebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.